Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan menceritakan sebuah film yang menceritakan tentang kasih sepasang suami istri yang memperjuangkan ras kulit hitam di Afrika Selatan dari apartheid ke apartheid. Mereka adalah Nelson Mandela dan istrinya Winnie Mandela. Bagaimanakah ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang ibu yang habis melahirkan seorang anak. Kemudian disuruhlah seorang anak untuk memanggil ayahnya yang tengah mengajar di sebuah sekolah di atas bukit. Lantas, ayah tersebut bergegas pulang mendengarkan berita tersebut. Sesampainya di rumah, ia bertanya, apakah dia laki-laki? Dengan muka kecewa, ibu di sana menggelengkan kepalanya. Si ayah pun tampak kecewa, karena ia sangat menginginkan anak laki-laki. Mereka pun memberi nama anak itu Winnie. Film beralih ke sebuah tempat permainan tonggak Afrika yang memperlihatkan seorang wanita yang tengah bertarung dengan tongkat. Ternyata itu adalah Winnie yang sudah dewasa. Hal ini membuat ayah Winnie marah dan mengajaknya pulang. Kisah berpindah ke tahun 1953. Winnie sekarang sudah dewasa dan hendak melanjutkan pendidikannya di kota. Dengan berat hati, ayah dan ibunya Winnie melepaskan anaknya itu. I was disappointed when you were not born a boy. Sesampainya di kota, Winnie dihampiri oleh dua orang yang akan menjadi temannya itu. Lalu Winnie diajak ke sekolah dan diajak berkeliling sembari membelanja di sebuah toko baju. Di sini Winnie mendapatkan perlakuan rasis dari pemilik toko. Going to ruin that dress. Ruin it. Only paying customers are allowed to try the dresses on. Adegan berpindah ketika Winnie dan temannya menyaksikan sebuah orasi yang disampaikan oleh seorang pria yang bernama Mandela. Which the government declares us to be capable of. Winnie sangat terpukau dengan setiap kata yang diucapkan oleh Mandela. Acara pun harus berhenti setelah polisi datang membubarkan mereka. Winnie dan teman-temannya datang ke sebuah restoran. Ketika pulang dan saat menunggu bus, tiba-tiba Mandela datang dan menawarkan tumpangan sambil menggoda Winnie. Tampaknya Mandela menyukai Winnie semenjak dia melihatnya di orasi kemarin. Adegan berpindah ke sebuah rumah di dalam hutan yang ternyata merupakan tempat kelompok Mandela bersembunyi. Kelompok ini menginginkan dihapusnya politik apartheid di Afrika kala itu. Politik ini menyebabkan warga kulit hitam Afrika mendapat perlakuan rasis dari warga kulit putih. Seketika suasana menjadi kacau ketika sejumlah polisi kulit putih mendatangi rumah tersebut dan berniat menangkap kelompok Mandela. Adegan berpindah ke sebuah rumah sakit dan ternyata Winnie diterima untuk bekerja di sana. Sepulang dari sana, Winnie diajak rekan kerjanya untuk makan di sebuah restoran dan ternyata Mandela juga ikut ke sana. Yang membuat mereka berdua menjadi canggung. Di situ Winnie dan Mandela berkencan untuk pertama kalinya. Keesokannya, Mandela kembali mengajak Winnie makan sembari bercerita yang dilanjutkan dengan jalan-jalan di sebuah hutan. Mandela mengungkap perasaannya ke Winnie di hutan tersebut. Adegan berpindah ke Mandela yang tengah berorasi di tengah kota. Namun kereta ia dituntut dan dibawa untuk diadili karena dianggap melawan pemerintah. Adegan pun berpindah ke desa di mana sedang dilakukan acara pernikahan Winnie dan Mandela yang diawasi oleh polisi kulit putih. Tampak gemuruh acara di desa tersebut. Saat malam hari, tiba-tiba polisi datang ke rumah mereka dan mengacak-acak rumah tersebut. Mandela sangat marah karena mereka merusak kue pernikahannya. Adegan berpindah yang tengah diburu oleh para polisi dan pemerintah karena dianggap melawan pemerintah bersama kelompok anti-apartheidnya itu. Adegan berpindah ke Winnie yang tengah berorasi di hadapan para penduduk Afrika berkulit hitam. Namun, naas karena hal ini. Di malam hari, para polisi mendatangi rumah Winnie dan dibawa ke dalam sebuah sel isolasi yang dijaga oleh seorang wanita dan polisi pria. Hari pertama Winnie di sana, ia terlihat sangat kacau dan berusaha mempengaruhi para sipir sambil berteriak anti politik apartheid. Hal ini membuat sipir di sana marah dan berusaha mengintimidasi psikologi Winnie. Adegan berpindah ke Winnie yang sedang berbicara
ke sebuah semut dalam sel. Adegan berpindah ke Winnie yang sedang berbicara ke seekor semut dalam sel. Tampak di sini Winnie sangat kesepian dan dosa. Adegan kembali berpindah dan memperlihatkan Mandela dan kelompoknya di penjara yang tengah dipaksa bekerja. Adegan kembali ke Winnie dan keadaannya sangat mengkhawatirkan. Berbagai intimidasi dan amukan dilayangkan oleh sipir wanita itu ke Winnie. Para sipir dan pimpinan penjara berusaha untuk menyerang psikologi Winnie agar mau menghentikan gerakannya. Dan pada akhirnya, Winnie dibebaskan dan kembali bertemu dengan keluarganya. Untuk melepas rindunya, Winnie pun menemui suaminya di penjara dan diusir oleh penjaga karena membahas gerakan anti politik apartheid. Adegan berpindah ke pusat kota di mana tengah terjadi kekacauan dan perlawanan dari anak kulit hitam yang pada akhirnya memakan banyak korban karena tembakan polisi. Keesokan paginya, Winnie kembali berorasi di depan orang-orang kulit hitam yang tengah melakukan pemakaman anak-anaknya. Warga kulit hitam sangat mendukung gerakan Winnie. Di sana juga terlihat para polisi tengah mengawasi. Keesokan harinya, para polisi datang ke rumah Winnie dan membawanya ke tempat tinggal yang baru di sebuah pedesaan terpencil. Winnie pun terpaksa harus pindah. Di sana Winnie selalu mengirim surat ke suaminya yang tengah di penjara. Adegan berpindah ke penjara di mana Mandela di penjara. Winnie mendatanginya. Mereka pun melepas rindu dengan berpelukan. Adegan berpindah ke desa pada pagi hari. Anak-anak di sana datang ke rumah Winnie menggunakan kostum Mandela FC. Mereka ingin membuat sebuah tim sepak bola sebagai bentuk anti-rasis dengan nama Mandela sebagai nama tim. Adegan berpindah ke sebuah klub malam, di mana para anggota klub Mandela pergi ke sana dan ternyata rumah Winnie sedang dibakar oleh orang-orang yang tak dikenal. John sebagai ketua klub berusaha menenangkan Winnie yang sedang tengah bersedih. Winnie pun pergi ke penjara untuk menemui Mandela dan membicarakan kejadian itu sembari membicarakan tentang gerakan yang tengah mereka perjuangkan yakni anti-rasis dan memperjuangkan hak warga kulit hitam. Adegan berpindah ke asrama klub di mana ada seorang bocah yang ingin mencuri informasi penting anggota. Beruntung hal ini diketahui oleh John sehingga ia ditangkap lalu dibunuh oleh anggota klub. Keesokan harinya, terlihat para polisi yang tengah melakukan olah TKP tempat mayat bocah itu dibuang. Adegan berpindah ke Winnie yang tengah disidang di depan hakim karena dianggap sebagai dalang pembunuhan bocah tersebut. Hal ini membuat Winnie mengalami stres dan merusak reputasinya. Dan tibalah hari pengadilan di depan semua warga Afrika. Winnie diadili dan dipenjara dengan denda dan pengurangan masa hukumnya. Terima kasih telah menonton sinopsis tentang film Winnie Mandela. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.